구원처럼 찾아와 줄지도 모르지. Konco omong kita kali ini Endang Sulistyowati, jurnalis, ibu rumah tangga, dan tentu saja pecinta drama Korea. Kalau Anda pecinta drakor, saya jamin Anda tidak nyesel mantengin ini. Yuk, check it out. Gole konco omong. Nah, Iya. Do you like Brahms? Iya. Kenapa pas aku tanyakan Mbak Endang milihnya itu, Do you like Brahms? Karena gini ya, aku suka drama musik. Oh, Do You Like Brahms ini kan sebenarnya drama romance, hanya dibingkai cerita orang-orang yang berkecimpung di dunia musik. Nah, ceritanya Do You Like Brahms itu tentang 3 orang teman yang dimana duanya adalah pacar, yang satu teman gitu, macam apa ya, dulu kita punya trio di Indonesia kan ada trio gitu ya, yang Amara dan Franz, lalu Oh, ada Amara, Franz. itu kan dulu mereka trio seperti itu. Nah ini trio seperti itu tapi mereka musisi lingua, macam lingua gitu. Lingua. Tapi ini musisi, yang satu Yeah. pemain cello, yang satu pemain biola, yang satu pianis. Nah, pianis ini menyukai perempuannya ini, tapi ini sudah punya pacar ini. Oh, gitu. itu kan kisah cinta biasa. Kisah cinta biasa. Kenapa Do You Like Brahms ya? kenapa? Itu diangkat dari nggak diangkat sih sebenarnya, karena nggak di cerita Brahms tuh nggak ada seperti itu. Jadi ada pianis Jerman terkenal di zaman romantik, era romantik, itu namanya Johannes Brahms. Johannes Brahms ini dikenal sangat dekat dengan Clara Schumann dan Schumann dan Clara Schumann dua-duanya pianis, mereka suami istri. Nah, banyak rumor yang tidak berdasar tapi ya, rumor menyebutkan bahwa Brahms itu menyukai Clara. Oh, Clara. Sampai akhirnya ketika suaminya Clara meninggal, dia mengirim surat untuk Clara. Mereka hidup di tahun 1800-an ya. Jadi udah lama sekali itu. Jadi Do You Like Brahms ini terinspirasi dari itu. kisahnya pianis Jerman ini. Iya, cuman di dalam drama ini itu dibikin lebih realistis, bahwa orang yang diposisikan sebagai Brahms ini dia dia jatuh cinta pada temannya, tapi dia tidak lalu mengejar temannya karena dia lelah dalam sebuah hubungan yang membingungkan. Kalau dia suka temannya, yang satu terluka. Kalau dia memilih pergi, dia yang terluka gitu. Nah, akhirnya dia bertemu dengan orang yang senasib seperti itu juga, perempuan. Juga berada di dalam hubungan yang lingkaran 3 orang seperti itu. Mereka yang itu kan merasa sama aja, itu kan average love story kan ya begitu. Iya, cuman karena banyak musiknya, banyak permainan pianonya. Atau jangan-jangan memang karena sejak awal sudah suka drama Korea? Ya mungkin. Sejak kapan, Mbak? Saya suka sejak tahun 2000. Tahun 2000. Tahun Waktu 2000. itu tahun 2000 sejak kuliah loh. Tahun 2000 masih kuliah dong. Oh. Aku nontonnya Sekarang 2020. 2020, Berarti 20 sudah tahun ya. 20 tahun. Sudah berapa judul, Mbak, yang jenengan lihat? 200-an mungkin ya. Drama Dan film mungkin. dan film. Iya. Separuh drama, separuh film. Enggak. 3/4 drama, 1/4 film. 3/4 drama, 150 drama. Padahal satu drama di Korea itu standarnya 16 episode. 16 sampai 24. 16 sampai 24. Oke, katakanlah ambil yang 16. Iya. 16 itu satu episode 1 jam. 1 jam sampai 1,5 jam ya. 1 jam sampai 1,5 jam. Anda menghabiskan waktu Berapa itu? 150 kali 1,5 jam kali 16. Ada yang 24. Itu sia-sia enggak tuh, Mbak? Tidak pernah dia menanyakan itu saya siapa enggak. Karena teman-teman saya, konco-koncoku terutama yang ibu-ibu seusia Mbak Endang ini, Ya. tapi tidak punya grup yang kayak tadi ya. Iya, Jadi iya. dia nunggu sebuah judul, nunggu sampai selesai 16 episode, di-download, ditonton. Sekali tonton.
sampai jam 12 malam, sampai jam 2 malam. Ini Ketahuan suaminya matanya sembab, ada apa? Ternyata nonton drakor. Nangis Nah, ya? Nangis padahal. itu sama itu, mirip sebenarnya. Cuman bedanya karena semakin kesini kan saya mengikuti, aku pribadi itu mengikuti drama-drama terbaru. Jadi rasanya kalau aku nunggu drama itu 16 episode selesai baru tak tonton. Aku wowo. Kok aku rugi banget gitu loh. Aku ingin tahu ini yang Ya, terbaru karena apa. sudah punya tadi. Ah. Nah, Sebelumnya juga aku udah nonton kayak gitu lewat beberapa aplikasi. mengalami masa-masa nonton Netflix. propelan itu. Netflix dong. Ropelan itu juga iya dulu. Sebelum ada Netflix, Sebelum ada Netflix. ketika di website Heeh. download, belum punya kuota, Iya. download dulu, YouTube ya. dikumpulkan dulu, Kumpulin potongan-potongan film lewat YouTube, nunggu potongan YouTube. drama. Seperjuangan itu ya, Iya, seperti itu juga. secinta itu ya. Cinta ya. Cemburu nggak Pak Pepe? Nah, ini cemburu atau tidak kayaknya barangkali ya. Karena aku tidak pernah bertanya. Cinta. Aku Wah, masih pertanyaan kadang-kadang sulit ini. Saya itu apa yang menarik dari Korea itu, drama Korea itu apa? Ini loh, aku masih terbayang-bayang angka saja, 150 judul, 16 sampai 24 episode, satu episode 1,5 Tapi itu sepanjang 20 tahun ya. Selama 20 tahun. Aku ngapain aja gitu ya. Iya. Ya gini, tidak semuanya nonton full. Berarti drakor itu mewarnai hidupmu, Mbak. Iya, tapi bukan hidupku diwarnai drama lah ya. Misalnya aku dhisik seneng Dewa kan, Dewa itu kan Mewarnai menjadi hidupku ya. playlist hidupku kan ya. Sing judul kae pas kae, sing judul Drama Korea bertepuk mewarnai sebelah hidupku. tangan pas ditolak, ngono-ngono. Drama Korea mewarnai hidupku, tapi hidupku nggak dramatis gitu. Ketok sing dramatis hidupnya Pak Peping. Wah, cut. Apa yang kenapa drama Korea? Kan Ini, ning gone ana Game of Thrones. Ana The Witcher, ana karena drama Heroes. Korea itu bagiku ya, karena ini kan Ya bagimu subjektif saja, ya. lah bagi siapa? Karena ini kan aku pecinta drama Korea itu ceritanya selalu kuat. Selalu kuat. Runtut, jarang ada celah gitu. Jadi kalau kita kadang nonton sinetron, ini maksudnya apa, ini kok dengan nanti tidak terhubung. Nah, drama Korea ini enggak. Menurutku hampir setiap episode dari awal sampai akhir itu adalah runtutan cerita yang utuh gitu. Jadi Lah semua. naskahnya, karena aku ini orang sastra ya dulu ya, kuliahku, Oh, iya. maksudnya kuliahku di bahasa gitu. Oh iya, Jadi, ya, betul. Sebuah cerita yang runtut, kuat, berdasar gitu, logis, Nah, itu bagiku penting gitu. Nah ini ada di twist-twistnya drama banyak, Korea. kalau di drakor twistnya banyak juga ya. Tergantung, beberapa juga terduga, Oh, iya. tetapi disajikan dengan sinematografi yang bagus, dengan acting yang bagus gitu kan. Mempengaruhi hidupmu Musiknya nggak, Mbak? juga Drakor mempengaruhi hidupmu, dalam hal apa ini? lifestyle-mu, Lifestyle enggak ya? karena- fashion-mu. Fashion enggak. Eh, Mungkin lebih ke ini, makan, pola pikir, cara berpikir. Makan iya. Makan kadang-kadang ya sengaja nyari makanan Korea, ini aku pengen budak Iya. gitu. Lah ya. Mie budak pengen gitu. Sing di buah kok ditoples sih. Kimchi. Ya, kimchi itu bukan buah, kimchi itu Apa itu? asinan, dia dari sawi itu. Iya itu. Istri saya menjelaskan kimchi ke saya itu berkali-kali dan nggak paham. Maksudnya apa? Tapi dia Kimchi itu sayuran fermentasi, kalau kita orang Indonesia acar. oh. Dekne yo saiki sering googling iku. Nyari kimchi. Restoran Korea. Nah, Semarang kan akeh. Nah itu ya. Kita mencuri-curi Korea waktu hanya untuk makan Korea itu. Ini jadi akhirnya bukan sekedar drama ya, akhirnya Iya. menular ke berbagai hal, ke gaya hidup, ke Gaya pemikiran. Kalau Pemikiran aku terpengaruhi. mungkin lebih ke pemikiran terpengaruh Kalau pemikiran mempengaruhi, perilaku terpengaruhi dong. dalam mengambil keputusan. Berpemikiran kan perilaku. Berperilaku dalam- kebiasaan. Iya, tapi iya di beberapa hal iya. Misalnya dalam hal
memberi kebebasan pada pasangan, pendidikan anak. Oh, sopan sampai sama- segitu? Yang enggak Itu kan semuanya. iya. Enggak, maksudnya Artinya kan dalam hal gini. ada nilai yang Mbok ambil dari tak adopsi gitu ya. adopsi dari Iya. kamu nonton. Emang Iya. dia sampai menawarkan nilai-nilai seperti itu? Misalnya kejujuran itu iya. Kita sering nonton misalnya sinetron, ini aku nggak bandingin, misalnya kita sering nonton sinetron yang Ya nggak usah dibandingin, sebut aja di misalnya nonton sinetron. nonton Korea baik ya, sinetron. Iya, misalnya nonton di drama Bagaimana Korea orang itu, Korea dengan kejujuran? orang Korea itu cenderung jujur terhadap segala sesuatu. Jadi ketika mereka Misalnya, ditanya pasangannya gitu, daripada memilih berbohong, untuk berbohong itu mereka mikir lama banget. Atau jujur tapi kemudian dapat konsekuensinya gitu. oh itu tergambarkan di drama Korea. Iya itu tergambarkan drama Nah, Korea. yang kemarin viral itu kan, yang Word of Merit itu ya, itu kan diadaptasi dari drama Inggris ya, drama Inggris, Heeh. The Doctor. dokter apa, lupa aku judulnya. Ya judulnya The Doctor ya, apa dokter? Bukan Dokter Foster, Dr. Foster. Ya. Ya karena The Word of Merit itu mungkin nggak terlalu Korea banget ya, dia sebenarnya karena dia drama adaptasi. Menurutku loh nggak ya. Tapi dia ratingnya Ratingnya saat tinggi itu ya. tertinggi di Korea, bahkan iya. di sini. Karena orang Korea banyak yang selingkuh. Jadi drama perselingkuhan tuh kayak mengobati apa ya? Oh, relate. Berarti relate. relate dengan kehidupan masyarakatnya. Iya. Lah ini di Di Indonesia, Indonesia juga akhirnya relate. Banyak Oh, orang iya, di iya. Indonesia. Berarti- Di negara-negara yang relate itu akhirnya rame gitu kan. Iya, The jangan-jangan Word of juga di kita ini banyak selingkuh juga ini. Nah, itu kita nggak ngerti ya. Eling lan waspada, eling ning mah dibojo, waspada jangan dikonangan. Itu pikiranmu. Ora Yen iki aku ora. anu guyonane percil karo judo. Iya. Iya, kalau Sampai ke nilai itu loh, Mbak. Itu menurut saya Kalau aku apa? kejujuran Memang ya, karena aku seneng, bukan Pak, aku ya. Kalau aku lebih ke ini loh, orang Korea itu kalau ngomong jujur, mereka itu nggak suka merahasiakan sesuatu, mereka nggak suka curang, nggak bermuka banyak di depan dan di belakang. Kalaupun di drama Korea itu ada yang bermuka dua, itu pasti penjahatnya gitu, itu pasti tokoh antagonisnya. Kalau tokoh utamanya mereka cenderung menjadi orang yang apa adanya, pekerja keras. Diterima manapun kalau tokoh utama ya tetap sing apik-apik to, Mbak. Nah, Yo, kan yo enggak ada juga sih bedanya. ya, enggak juga sih ya. Kadang-kadang di drama kita enggak ya. Oh ya, Masa? ya aku jarang nonton drama kita sih. 1-2 kali nonton terus aku bosen masalah. Oh iya. Tadi pas kita duduk sempat bilang tentang sopan santun. Iya, sopan santun. Misalnya gimana? Orang Korea itu ketika mereka berbicara dengan orang yang lebih tua, mereka memakai bahasa resmi. Jadi di Korea itu, karena kita nontonnya kan nggak ngerti bahasanya ya, kita berdasarkan translate. Translate di bawahnya itu. Padahal di Korea itu orang berbicara banmal itu ngoko kalau orang Jawa. Banmal. Kalau orang Jawa ngoko. Ngoko itu hanya dengan yang seumuran. Oh iya. Seumuran, setara, teman gitu. Ketika dengan yang lebih tua, mereka menggunakan bahasa resmi. Jadi misalnya, itulah kenapa kok kalau kita nonton rumah, kenapa ini bilang terima kasih kok ada gumawo, ada kamsahamnida. Oh, nah, ini karena kamsahamnida sopan. Oh, yang kromo. Kromo inggil itu ya. Tapi nek sing ngoko itu gumawo gitu. Gumawo. Iya. Suwun ya. Ah, thanks ya gitu. Oh, thanks ya. Oh. Itu kan kok Mbak Enang tahu? Kan tadi Mbak Enang bilang, kalau kita nonton kan translate-nya sama aja. Matur nuwun karo suwun yo kan. Translasinya. Aku penasaran. Oh, gimana penasarannya? Dan aku penasaran loh, kenapa kok dia bilang, loh kadang-kadang kan ada translate-nya dia bilang, kok kamu banmal ke aku gitu. Yeah. Nah, ini aku nanya loh, banmal itu apa sih gitu. Terus aku mencoba mencari tahu. Oh, karena rasa ingin tahu ya. Oh, Jadi aku googling sendiri, nyari tahu sendiri, nyari referensi sendiri sih. Oh ternyata orang Korea itu ada bahasa ngoko dan ada bahasa kromo gitu. Iya ada. Jadi terhadap mereka yang lebih tua, orang jarang berbicara tidak formal.
kepada yang kakak mungkin senior di kampus saja, Ya. mereka berbicaranya sudah formal. itu- Kepada itu- teman bermain kalau itu itu lebih sopan tua, santun. mereka Dalam iya, berbahasa, dalam perilaku, berbahasa, dalam perilaku sehari-hari. Orang Korea itu kan suka minum. ya. Orang muda ketika minum bersama dengan orang tua, dia tidak mungkin menghadap ke orang tua itu tadi. Dia pasti mencondongkan tubuhnya ke arah samping karena ini bentuk begitu tata kesopanannya. kromo. Itu bentuk kesopanan. Bentuk toto kromonya. Toto kromonya. Nah, ini kalau kita nggak ya ngopi bareng Bapak Ip Ngopi. ya, Pak. Dut, Pak. Nah, di Korea nggak? Ya bukan berarti yang ngene dhewe iki lebih jelek enggak. Enggak. Cuman memang artinya dari drama Korea kita bisa belajar Banyak sopan nilai, santun, ya. kita bisa belajar dalam berbahasa ternyata ada kromo, ada yang pada menurutku ya pada nggak tahu itu. Meskipun ada nilai-nilai yang mungkin nggak perlu kita contoh, misalnya orang Korea itu senioritasnya tinggi. Jadi kalau dia lebih Feodal. senior, dia cenderung menindas yang Lebih di mudah. bawahnya. Dalam pekerjaan pun begitu, mereka yang lebih senior cenderung suka meminta tolong pada yang lebih muda. Nah, ini Ya kan, kalau meminta tolong ya biasa tuh. maksudnya sering ya Secara ya. dalam pekerjaan kadang tidak adil gitu. Oh, Nah, senioritas. senioritas kuat kan di sana. Oh. Bahkan mereka di kampus meskipun seniornya jengkelin, itu mau juniornya tetap sopan. Gitu. Karena ini senior, jadi sunbai kan senior sunbai ya. Itu lebih dihormati. Panggilan juga begitu. Di Korea itu kalau orang memanggil, misalnya kamu dipanggilnya kok di belakang namamu dikasih si holisi gitu. Itu adalah bentuk bentuk penghargaan, Penghormatan. gitu. Penghormatan, dihargai. Tetapi si itu biasanya bukan orang yang sangat akrab, sangat dekat atau keluarga. Kalau keluarga mereka pakainya ya, jadi holisi ya gitu. Oh, kayak Seperti di Jepang itu. itu san. Ah, Kolesan. mungkin seperti itu ya. Mirip-mirip Korea Yang Jepang di Jawa dekat. ya Mas Koles, ngono Mas Peri. Mungkin yang ngono kan gak jangkar. Bahkan orang yang pernah jadi cameo di drama apa, ketika dia jadi cameo di drama apa lagi aku masih ingat. Piye coba? Wis. Itu tadi Mbak, wajah. Oh, Aku itu kalau nonton drama Korea, oh ini tadi orangnya kesini nih, istriku bukan yang itu orangnya beda. Waduh kok membedakan wajah itu aku. Mbak Endang bisa? karena aku nonton drama Korea ratusan episode ya, jadi aku cenderung hafal wajah-wajah pemerannya. Oh. Bahkan cameo yang muncul di drama A gitu, aku masih inget dia muncul di drama berikutnya jadi cameo juga gitu. Dan cameo-nya kan lewatnya berapa detik atau berapa menit gitu ya. Kadang aku masih ingat. Tapi kalau kita bicara lebih serius, industri drama Korea kok sampai melalang buana ini, menurut Mbak Endang kenapa? Wah, kalau itu aku lebih ini versi kan ya menurutku Menurutmu kan jenengan penggemar dari tahun 2000. Tahun kalau 2000 drama kan Korea belum itu, sepopuler tahun kalau sekarang. aku, iya, menurutku karena ceritanya mungkin bagus, pemainnya cantik, pemerannya tampan. Kan gini ya, kalau kamu nonton film Hollywood gitu, aktor utama itu belum tentu tampan. Pernah nggak kamu nonton drama Korea atau film Korea yang aktornya nggak tampan? Atau artisnya nggak cantik? Iya kan? Drama Hollywood yang aktornya nggak tampan. Emang ono? Ono lah Eddie Murphy yo gak tampan. Chris Rock ya tampan. Tampan untuk standar umum ya, itu tadi ya. Mungkin karena kita orangnya orang Jawa, jadi menilai ketampanan ya Standar kita seperti ya itu, belum. hidungnya Kalau mancung, Hollywood mungkin kulit putih. levelnya sudah mendunia, jadi standar ketampanannya beda. Kalau kita sudah terlanjur tampan tuh ya putih gitu. Ini mungkin orang Korea ini standar tampan dan cantik versi umum ya. Versi umum. Memang kayaknya. ya harus diakui orang Korea itu, soalnya mereka punya teknologi yang namanya operasi plastik kok, Mbak. Iya. Dan sebagian besar artis Korea itu memang oplas, bukan hanya artis. Di Korea itu oplas adalah sesuatu yang umum. Sesuatu yang umum. Umum bahkan Biasa. saja. Bahkan ada, tidak hanya ada ya, banyak orang tua yang ketika anaknya lulus SMP atau lulus ujian atau menang kompetisi itu hadiahnya adalah oplas. Hadiahnya operasi plastik. Oplas. Berarti di sana nggak mahal ya? Untuk orang sana nggak mahal. Untuk orang sana nggak mahal dan biasa.
dan biasa saja. Piye kuwi? Lah engko nek lulus irungmu njaluk piye ya, kaya Jackie Chan kaya bapakmu ngono. Sebiasa itu berarti di sana. Biasa di sana. Dan sekarang itu tidak hanya menjadi anu loh Mbak, operasi plastik sekarang tidak hanya menjadi bahan pameran orang Korea loh. Itu menjadi iya, industri sampai serius loh. Sekarang operasi plastik ke Korea loh, nggak ke Thailand. Iya, karena Korea itu, karena ini berdasarkan referensi yang tak baca loh ya, bukan karena aku tahu sendiri. Korea itu oplasnya terbaik di dunia katanya sekarang. Nah, kan ada variety show yang orang yang dagunya besar bisa menjadi tirus, dan itu nggak ada kamera jahat, pakainya langsung operasi plastik. Iya. Itu di sana terjadi seperti itu. Itu banyak. Ya. Nah, barangkali kenapa aku nih orang awam ini sulit mengenali wajah artis Korea ya karena hampir semuanya operasi plastik dan wajahnya memang Mirip-mirip gitu ya. mirip-mirip. Tapi banyak juga yang nggak oplas loh. Karena cantik begini, akhirnya udah mirip-mirip. Tapi banyak juga yang nggak oplas. Yang nggak oplas. Iya. Hyun Bin nggak oplas. Enggak, Song Joong Ki itu juga enggak. Song Joong Ki nggak oplas. Enggak. Kim So Hyun, aktor termahal ya, termahal di Korea itu juga tidak. Karena di Korea itu sering beredar foto sebelum dan sesudah debut. Oh, ya, before after. Ah, ini before, yang sering jadi bahan bullying gitu. Dulu dia jelek banget tuh loh, lihat kayak gini. Sekarang kan dia cantik karena dia sudah menjadi member ini, karena dia udah operasi di sini gitu. Bahkan yang nyinyir kayak gitu tuh bukan orang Indonesia, orang Korea juga nyinyir gitu. Loh, padahal di sana di Korea itu sudah biasa ya. Oplas sudah biasa, tapi menyinyiri orang yang oplas itu juga biasa. Oh, itu juga biasa. Iya. Sehingga orang yang ganteng sejak awal menjadi nilai yang luar nilai biasa, plus yang itu, berbeda. iya nilai berbeda. Sepertinya lah ya. Iya. Sepertinya menjadi nilai berbeda karena aku sering baca komen-komen di Instagram aktor artis Korea gitu, yang diberikan, yang ngasih komen juga orang Korea sendiri gitu. Kadang aku cari translate-nya, pengen tahu sih ngomong apa dia gitu. Oh. Ternyata itu juga mempengaruhi gitu. Jadi mempengaruhi bayaran dia waktu. Ini memang kalau bayaran aku kurang tahu. Kalau bayaran itu kayaknya lebih dipengaruhi ketika dia acting di drama apa saja dan respon pasarnya seperti apa. Kayaknya lebih ke seperti itu. Dan misalnya Kim So Hyun katanya dia dibayar 2,1 M ya. 2,1 atau 2,2 M itu untuk satu episode dramanya yang kemarin It's Okay to Not Be Okay itu. It's Okay to Not Be Okay. Boleh bareng oke. Karena dia hampir di semua drama dan film yang Kim So Hyun ini main, respon pasarnya selalu bagus. Dia salah satu aktor Korea dengan basis penggemar terbesar di Tiongkok. Tiongkok itu kan pasar, karena sana masyarakatnya banyak. Pasar yang besar untuk produk Korea itu. Jadi semakin populer aktor atau artis, semakin banyak penggemarnya. Nah itu kan itu wajar. Dan semakin sering dramanya menduduki peringkat tinggi rating biasanya. Kalau aktor-aktor itu dalam setahun bisa membintangi berapa drama? Kayaknya nggak banyak, kadang hanya 1, 2, maksimal 3 kayaknya. Aku pernah siapa ya? Rata-rata 1 sampai 2 sih, setauku. Kalau aku mengikuti drama Korea itu rata-rata 16 episode, berarti dia akan selesai dalam 2 bulan. Karena seminggu diputar 2 episode, berarti 1 bulan itu 8 episode. Taruhlah 1 drama 2 bulan. Berapa stasiun TV di sana? Berapa hari dalam seminggu? Berarti produksi drama Korea itu dalam 1 tahun ratusan sebenarnya. Puluhan sampai ratusan. Berarti itu tadi aku baca. Betapa melelahkan menjadi stresnya cukup tinggi. Menjadi selebriti ya. Menjadi aktor drama Korea itu. Tadi di googlingnya Ferry tadi siapa Fer? Yang ceweknya itu loh Mbak, Crash Landing on You itu sampai sakit. Son Ye Ji. Iya, kan drama ongoing itu ketika dramanya tayang mereka masih proses syuting.
kayak streamingnya di kita. Streaming ya, kalau di kita streaming, tapi streamingnya mereka kan orang-orang Korea itu kan kerja kelas ya Pak ya. Mereka dari sekolah aja masuk jam 8 pagi pulang jam 11 malam ya, setiap harinya anak-anak sekolah di sana. Sekolah, pulang sekolah masih les tuh sampai jam segitu. Itu di masa mereka pendidikan. Setelah masa mereka kerja, seperti itu juga. Orang Korea itu pekerja keras. Saya punya teman yang bekerja di Korea. Dia cerita setiap jam 7 pagi, dia tuh sudah harus ke kantor. Dia pulang dari pekerjaannya itu jam 10 malam. Itu pun harus minum dengan teman-temannya. Karena hiburannya mereka itu tadi, pergi minum. Nanti dia pulang sampai rumah jam 1. Pagi jam 7 lagi dia harus ngantor lagi. Iya. Bisa, Kenapa? ya? Kenapa minum? Karena pelampiasannya itu capek kerja. Mereka ingin relaksnya pergi minum. Aslinya ya enggak sehat juga ya. Iya. Tapi kalau di drama sepanjang yang kita nikmati drama. Tapi makanannya sehat. Makanannya Orang Korea. sehat. Orang Korea lebih banyak makan sayur daripada bahan-bahan yang lain. Makanya mungkin orang Korea langsing-langsing karena itu ya. Enggak. Gajah makan sayur juga gemuk. Enggak tahu.